Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiana Pratiwiningsi. Saya bertugas sebagai perawat terampil di Rumah Sakit RSUD Waled. Saya akan mempresentasikan tentang rencana aksi inovasi peningkatan cakupan ASI eksklusif di RSUD Waled. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan ibu kurang pengetahuan tentang cara menyusui yang baik dan benar, meliputi posisi badan ibu dan bayi, serta posisi mulut bayi dan puting susu ibu. Dalam hal ini adalah teknik menyusui. Ketidaksadaran akan ASI eksklusif ini berdasarkan data di atas akan dilakukan peningkatan angka kecakupan ASI eksklusif dengan 5 intervensi yang spesifik, yang akan melaksanakan wawancara terhadap ibu dan keluarga tentang pengetahuan ASI eksklusif. Kemudian edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai pengertian ASI eksklusif, edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai manfaat ASI eksklusif, edukasi kepada ibu tentang teknik menyusui yang benar, dan teknik menyusui bayi dengan baik dan benar. Saya akan memperkenalkan pada bunda-bunda tentang ASI eksklusif. Di sini ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu ASI kepada bayi sejak lahir hingga berusia 6 bulan tanpa digantikan oleh makanan atau minuman yang lain kecuali obat dan vitamin. Tujuan dari ASI eksklusif itu ada dua. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum ini untuk meningkatkan angka capaian ASI eksklusif di RSUD Waled. Yang kedua, yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus ini yang terdiri dari satu, meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga tentang pengertian ASI eksklusif. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga tentang manfaat ASI eksklusif. Dan yang ketiga adalah memberikan edukasi tentang teknik menyusui yang benar dan baik. Rencana hasil kerja PPK 1. Kegiatan akan melaksanakan koordinasi dengan perawat ruang perinatologi terkait pemberian edukasi pada ibu dan keluarga tentang ASI eksklusif. Tujuan kerjanya meningkatkan cakupan ASI eksklusif. Indikator pencapaian peningkatan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif dan cakupan ASI eksklusif. Waktu perolehan dilakukan monitoring setelah pemberian edukasi. Yang kedua, kegiatan akan melakukan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang pengertian ASI eksklusif. Tujuan kerja meningkatkan cakupan ASI eksklusif. Indikator pencapaian meningkatkan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif dan cakupan ASI eksklusif. Waktu perolehan dilakukan monitoring setelah pemberian edukasi. Yang ketiga, kegiatan akan melakukan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang manfaat ASI eksklusif. Tujuan kerja meningkatkan cakupan ASI eksklusif. Indikator pencapaiannya meningkatkan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif dan cakupan ASI eksklusif. Waktu perolehan dilakukan monitor setelah pemberian edukasi. Yang keempat, kegiatan edukasi kepada ibu balita tentang teknik menyusui yang benar. Tujuan kerja meningkatkan cakupan ASI eksklusif. Indikator pencapaian peningkatan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif, cakupan ASI eksklusif. Waktu perolehan dilakukan monitor evaluasi setelah pemberian edukasi. Yang kelima, teknik menyusui bayi dengan baik dan benar. Tujuannya, 1. Mencegah bayi tersedak atau aspirasi. Yang kedua, membantu mengoptimalkan perkembangan bayi. Indikator pencapaian cakupan untuk seluruh orang tua postpartum. Waktu perolehan dilakukan monitoring selama 2 hari saat dirawat di rumah sakit ruang perinatologi.
sini juga ada manfaat dari ASI eksklusif. Di antaranya ASI eksklusif itu satu, nutrisi untuk awal pertumbuhan bayi. Yang kedua, untuk mencegah alergi pada bayi. Yang ketiga, membantu perkembangan otak pada bayi. Yang keempat, untuk meningkatkan bonding ibu dan anak. Kelima, untuk mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Keenam, untuk sumber antibodi bayi. Dan yang ketujuh, penting untuk tulang pada bayi. Selanjutnya yaitu teknik menyusui bayi dengan baik dan benar. Yang pertama, posisi ibu dan bayi. Kedua, stimulasi refleks hisap. Ketiga, perlekatan yang baik. Keempat, frekuensi menyusui. Kelima, perah payudara. Yang terakhir yaitu dukungan dan keluarga. Nama saya Martina Farkulinisi sebagai perawat rangkul di Rumah Sakit RSUD Walet di ruang kardiometri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif buat ibu-ibu suka melahirkan. Di sini udah ada ininya, itu manfaat dari ASI eksklusif sama penting dari eksklusif. Yang pertama, ASI eksklusif itu adalah pemberian air susu ibu atau ASI kepada bayi sejak lahir hingga berusia 6 bulan tanpa digantikan oleh makanan atau minuman lain kecuali obat-obatan atau minum vitamin. Terus manfaat dari ASI eksklusif itu yang pertama yaitu untuk nutrisi awal pertumbuhan bayi. Di situ nutrisinya ada kalori, terus natrium, kalium, karbohidrat, protein, vitamin, dan gizi. Terus yang kedua itu untuk mencegah alergi pada bayi. Biasanya kan ada bayi biasanya kalau dikasih formula alergi. Nah ini kalau ASI tidak akan ada alergi. Terus yang ketiga, membantu perkembangan otak pada bayi. Yang keempat, meningkatkan bonding ibu dan anak. Terus yang kelima, mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Terus yang keenam, sumber antibodi. Yang terakhir untuk pertumbuhan tulang pada bayi. Nah, terus tujuannya yaitu untuk meningkatkan angka capaian eksklusif, dan tujuan khususnya itu untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga tentang pengertian ASI eksklusif dan meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga tentang manfaat ASI eksklusif, memberikan edukasi tentang nutrisi yang benar. Ada yang ditanyakan dulu? Jelas? Nanti setelah pulang dari rumah sakit diwajibkan untuk ASI eksklusif sampai 6 bulan. Jangan dicampurkan dengan formula. Itu manfaatnya bagus sekali. Terima kasih penjelasannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup dari ASI eksklusif, pentingnya bagi kita semua untuk memahami bahwa perlekatan ASI yang benar adalah kunci dalam mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Dengan teknik perlekatan yang baik, bayi dapat menyusui dengan nyaman, efisien, dan mencegah berbagai masalah seperti puting lecet pada ibu atau kurangnya asupan ASI pada bayi. Dukungan dan pengetahuan yang cukup mengenal teknik perlekatan sangat penting, baik untuk ibu maupun tenaga kesehatan. Mari terus mendorong praktik menyusui yang baik demi kesehatan ibu dan bayi. Sekian yang saya bisa sampaikan kepada bunda-bunda. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.